Memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. 4 frame out untuk tim lawan, 1 terkait latar belakang, 2 terkait trauma, 3 terkait kestabilan ekonomi, 4 terkait pekerjaan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. 1 terkait latar belakang. Lawan bisa mengglorifikasikan bahwa BG itu berasal dari keluarga yang minoritas, punya isu dekat dengan kemiskinan, terus ya dia sudah meniti karirnya dari nol. Maka 1 poin flip untuk lawan. Justru ketika BG pada akhirnya sudah memiliki peluang karir yang bagus, dia sudah berada pada puncak kinerjanya ataupun pada puncak karirnya, artinya BG nggak mau asal ngelepas peluang karirnya yang udah tinggi, karena masalah uang, masalah karir itu adalah itu adalah persoalan sensitif dan nggak dibangun dengan mudah. Artinya rasional justru muncul di sisi kami ketika pada akhirnya BG lebih memprioritaskan untuk memilih itu dengan berbagai pertimbangan yang nanti akan kami jelaskan. Tapi yang kedua, terkait trauma, kami rasa justru pada akhirnya BG sudah berhasil mencapai karirnya. Ada indikasi bahwa dia itu sudah berdamai dengan masa lalunya dengan menyikapinya dengan bijak. Lewat apa? Ya kita lihat gimana sekarang perkembangan karir dia yang udah masif. Artinya dia sudah bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Tapi yang kedua, dia sudah punya berbagai pengalaman dengan dia juga ikut-ikut di misal komunitas isu-isu terkini, vokal terhadap berbagai isu dan lain sebagainya. Artinya kondisi dari diri dia sendiri sudah memiliki kesiapan mental yang stabil untuk pada akhirnya dia bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Artinya pribadi dia sekarang itu udah kebentuk, jadi trauma itu juga nggak akan segampang itu balik, karena ada filtering dan kedewasaan dari BG untuk bersikap. Maka kontrafaktualnya pun pada akhirnya BG kembali trauma masih bisa diatasi. 1, kematangan pikirnya itu udah lebih ada, artinya dia lebih mudah untuk controlling dirinya. Tapi yang kedua, pun pada akhirnya dia nggak segampang itu untuk mengontrol dirinya. Ada pihak-pihak kesehatan kayak psikologis, psikiater yang bisa dibayar dengan kapasitas dia sekarang. Tapi pun pada akhirnya lawan bilang kalau itu mahal dan lain sebagainya, kita bisa bilang kalau ada insentif dari pemerintah untuk isu-isu kesehatan mental misalnya, tapi pun pada akhirnya nggak ada insentif tersebut, kami rasa kekayaan BG juga nggak akan habis gitu aja kayak yang lawan bilang, karena pada akhirnya tetap ada program-program kesehatan dari rumah sakit itu misalnya, terus juga tetap ada perputaran ekonomi dari hidup BG. Artinya BG adalah orang rasional untuk mengatur ataupun untuk mengatur keuangan dia, mengatur pengeluaran dia dan sebagainya, sehingga uang dia nggak akan habis gitu aja, karena pada akhirnya dia adalah orang yang sudah memiliki pekerjaan bagus, artinya dia sudah punya kesiapan atas mindset tersebut. Tapi yang ketiga, juga masih ada orang-orang terdekat BG yang tetap akan mensupport BG. Tapi yang keempat, isu-isu tersebut yang bisa dibilang bikin traumatis dan lain sebagainya, itu adalah baru isu, nggak langsung terbukti gitu aja. Artinya peluang itu benar atau enggak, nggak bisa segitunya jadi framing utama lawan, karena pada akhirnya akan deadlock. Kenapa? Karena mereka mengglorifikasi sedangkan kami enggak. Maka komparasi di sisi kami, setidaknya udah ada 3 safety net tadi. Ditambah juga negara tuh nggak akan diem aja. Orang-orang lain yang vokal kayak BG, komunitas yang udah terbentuk dan lain sebagainya, juga nggak akan diem aja kalau itu terbukti. Mereka juga akan bersuara, membawanya ke ranah hukum dan akan mendapatkan sanksi. Pun pada akhirnya hukum tuh nggak berjalan sebegitu mulusnya, masih ada LSM, masih ada komunitas dan lain sebagainya akan menyuarakan isu tersebut. Maka isu keadilan itu nggak akan mati gitu aja. Maka kalian bisa bilang bahwa isu itu tersebut nggak menjadi 100% tanggung jawab BG. Tapi yang ketiga, terkait kestabilan ekonomi, kami rasa ekonomi BG sekarang kalaupun sudah bagus, itu nggak berarti kesuksesan BG juga akan bagus selamanya. BG tetap akan menjadi orang yang rasional untuk tetap mempertahankan kekayaannya. Dan justru ketika dia menjadi orang yang sukses di keluarganya punya harapan untuk kesuksesan dan taraf hidup anaknya itu tetap baik-baik aja, tetap bisa membantu mereka. Kalau lawan kasih alternatif, masih ada pergerakan sosial yang bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan BG, kami rasa pergerakan sosial itu nggak jadi jaminan dari perekonomian BG sendiri, karena pada akhirnya BG adalah orang yang bekerja nggak cuma pada sektor isu-isu yang lagi diangkat aja, tapi dia juga pada sektor aktor dan lain sebagainya. Artinya pekerjaan itu memang nggak menjanjikan, bahkan ada juga isu-isu nggak keadilan bagi para pengangkat isu-isu tersebut. Tapi yang keempat, pada akhirnya kalaupun BG juga akan menjadi buruh dan lain sebagainya dan dia akan dibungkam, kami rasa gerakan yang sudah dibuat BG itu nggak akan hilang gitu aja. Kalaupun BG saat itu nggak bisa langsung bersuara, orang-orang yang sudah dibentuk BG, komunitas yang sudah dibentuk BG juga akan tetap bersuara. Maka keadilan nggak akan mati gitu aja. Tapi yang kedua, kami rasa ketika BG itu adalah orang rasional dalam memilih pekerjaan, dia akan membuat kontrak yang rasional. Artinya apa? Kontrak itu nggak cuma untungin dari segi perusahaannya aja, tapi nguntungin dua belah pihak. Artinya keuntungan, kerugian, dan sanksi yang diterapkan pada kontrak tersebut atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
Makanya ketika mosi ini tuh berjalan atas mosi aktor pembanding, pilihan yang dipilih oleh BG itu harus yang paling mendekati oleh insentif BG itu sendiri. Kenapa? Karena satu, itulah yang menjadi peluang kerja bagi BG. Artinya, rumah besar produksi tersebut ketika ditolak oleh BG dan akan hilang, itu akan memperburuk peluang karirnya BG. Kenapa? Karena dunia bisnis untuk pada rumah-rumah kerja produksi tersebut, pada realitanya nggak semeramah itu. Artinya ketika rumah produksi internasional besar seperti itu ketika mengalami penolakan dari BG, bisa aja dia menghegemoni dari beberapa rumah produksi lainnya untuk memblacklist BG. Itu yang membuat BG akan kehilangan beberapa potensial pekerjaan lainnya. Tapi yang kedua, BG sendiri itu juga butuh pekerjaan untuk keluarganya, untuk diri dia sendiri, dan untuk tetap mempertahankan kesuksesannya. Karena kesuksesan sekarang itu nggak berarti kebertahanan kekayaannya sekarang. Tapi tambahan kata kunci untuk memperkuat argumentasi kami. 1. Tawaran film atau rumah produksi tersebut artinya adalah berjalan pada jangka waktu tertentu, enggak selamanya. Artinya masih bisa di safety net oleh BG untuk apa saja yang dia mau lakukan selama dia bekerja di situ. Artinya ini nggak akan berjalan selamanya, dan tetap ada kontrak waktu dan lain sebagainya yang bisa dibicarakan. Tapi yang kedua, isu-isu yang terlibat itu tuh belum tentu benar. Artinya masih ada fakta bahwa itu adalah potensial doang, nggak berarti benar-benar terjadi. Artinya ini tuh masih bisa ditangkal. Kalaupun itu hoax, itu justru pencemaran nama baik dari itu, dan BG juga nggak akan diem aja atas hal tersebut. BG bisa aja, semisal dia ikut menyuarakan itu ketika pada akhirnya isu itu benar, dan justru BG akan lebih didengar ketika dia menyuarakan hal tersebut karena BG sudah punya popularitas dibandingkan buruh-buruh yang lain. Artinya BG justru bisa menjadi penolong bagi mereka. Tapi satu safety net di sisi kami. Ketika mungkin lawan bisa bilang kalau pada akhirnya salah satu indikator kesuksesan BG itu juga dari fansnya dia dan pendukung dia, karena itulah penunjang karir. BG bisa aja diboikot ketika ideologinya dia itu bertentangan dengan pekerjaan dia sekarang. Satu, kami bisa sampaikan bahwa ideologi seseorang itu nggak bisa dicampurkan dengan profesionalitas bekerja. Profesionalitas bekerja dan ideologi itu adalah dua hal yang berbeda. Lihat gimana masih ada banyak idol Korea yang dia bekerja pada agensi-agensi yang pro sama isu-isu yang lagi ditentang, tapi mereka tetap bisa menyuarakan itu dengan dengan sign-sign yang lebih lembut, dengan secara nggak langsung dan sebagainya. Artinya mereka tetap bisa mendukung hal itu tanpa benar-benar sevokal itu, dan ideologi mereka nggak hilang gitu aja. Tapi yang kedua, kami rasa urusan haters dan lain sebagainya itu tetap ada, mau BG ngelakuin apa aja. Artinya kita nggak bisa ngatur kesenangan dari semua orang. Atas hal tersebut Bangga menjadi oposisi.